Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dayani dari kelas Matematika 2 dengan 20, 20, 20, 60, 40. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan GeoGebra materi tabung. Baik, sebelum kita ke penggunaan GeoGebranya, saya akan menjelaskan apa sih itu tabung. Jadi, tabung itu adalah bangun ruang susu lengkung yang alas dan tutupnya ini berupa lingkaran dengan panjang dari jarinya ini sebesar R. Nah, untuk rumus luas permukaannya itu 2pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sedangkan volumenya itu rumusnya I dikali X kuadrat dikali T dengan keterangan LP itu adalah luas permukaan tabung, P itu adalah volume tabung, I itu bernilai 22/7 atau 3,14, R itu adalah jari-jari alas atau atap, dan T itu adalah tinggi tabung. Baik, untuk selanjutnya penggunaan GeoGebra untuk mencari volume dan luas permukaan tabung. Nah, jadi di sini untuk yang sebelah sini ini adalah alas dari tabung, di mana alasnya ini berbentuk lingkaran. Sedangkan untuk yang sebelah ini itu adalah 3D grafiknya, di mana di sini itu bentuknya adalah tabung. Nah, untuk bangun ruang tabung ini, di sini diketahui T-nya adalah tinggi tabung dan R-nya adalah jari-jari tabung. Nah, jadi di sini untuk jari-jarinya itu saya buat slidernya atau luncurannya dimulai dari 1 sampai 5. Saya buat 1 sampai 5, sedangkan untuk yang T atau tinggi tabungnya ini kita buat juga 1 sampai 5. Sebenarnya ini kita bisa sesuaikan berapapun yang akan kita buat nanti. Bisa mulai dari 3 sampai 8, 3 sampai 10, maupun seterusnya. Jadi di sini fungsi dari slider ini, di sini kita bisa menggesernya, dimana kalau kita geser slidernya atau luncurannya ini, maka untuk luas permukaan tabung dan volumenya pun akan berubah hasilnya nanti. Nah, misalnya di sini kita buat soal, misalnya ada tabung di mana diketahui jari-jarinya ini sebesar 3 misalnya ya. Kita buat sebesar 3. Kemudian untuk tingginya kita buat 5. Nah, terlihat bukan untuk luas permukaan tabungnya ini sebesar 150,45 cm kuadrat, sedangkan untuk volumenya ini 140,9 cm pangkat 3. Kalau misalnya kita geser lagi, misalnya jari-jarinya 5 dengan tingginya misalnya adalah 2. Nah, terlihat bukan perubahannya untuk luas permukaan tabungnya ini diperoleh 219,91 cm kuadrat, sedangkan untuk volumenya ini 157,08 cm pangkat 3 kubik. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di sini slidernya juga berfungsi untuk penggunaan GeoGebra ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari volume dan luas permukaan tabung, misalnya kita buat batasnya lebih besar dari 5 ya, lebih dari 5 misalnya. Kita misalkan kita akan buat jari-jarinya ini misalnya maksimalnya 10. Nah, caranya kita klik kanan, lalu kita buka pengaturan,
kita ubah. Di sini ada minimum dan maksimumnya. Kita misalkan minimumnya tetap 1, sedangkan maksimumnya kita ubah menjadi 10. Oke. Udah. Kemudian untuk ininya kita bisa ubah juga. Misalnya kita buat minimumnya tetap 1, untuk maksimumnya kita buat 8. Oke. Nah, kita misalkan ada soal lagi dimana diketahui jari-jarinya itu misalnya 10, sedangkan untuk tingginya ini misalnya 7 ya. Nah, di sini terlihat untuk luas permukaan tabungnya ini adalah 1068,14 cm kuadrat. Sedangkan untuk volumenya ini 2199,11 cm kubik. Nah, jadi di sini berapapun angka yang akan kita buat di jari-jari ini maupun di T atau tinggi ini, kita bisa sesuaikan dengan cara yang sama ya, seperti saya contohkan tadi. Baik, untuk memulai animasi, kita bisa mengklik di misalnya di R-nya, kita mulai animasinya, klik kanan, kemudian klik animasi, dan ini akan berjalan slidernya. Selanjutnya kita lihat pergerakannya, di mana di sini slider R dan T-nya di sini berubah, sehingga untuk luas permukaan dan volumenya pun akan berubah. Begitupun besar dari tabungnya akan berubah juga. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.